Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Juanda Sukmara, guru SMK Wahidin, bidang studi PKK, tinggal di Jalan Dr. Cipto, Mangunkusumo, nomor 108, Kota Cirebon. Berapa usia Bapak saat ini? Untuk saat ini berusia sekitar 59 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru pada masa Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Itu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Pak Insinyur Soekarno ke Pak Harto. Bapak mengalami pada usia sekitar 5 tahun sampai dengan usia 40 tahunan. Karena periode Pak Harto ini yang paling lama. Presiden yang menyatakan dirinya seumur hidup, tapi jatuh pada tahun 1997-98 melalui reformasi. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Di era Pak Soeharto itu setiap kebijakan selalu dilandasi dengan repelita. Repelita itu apa? Rencana pembangunan 5 tahun. Tentunya salah satunya adalah menyasar tentang swasembada pangan. Di zaman Pak Harto itu sebetulnya untuk swasembada pangan sangat bagus. Karena di bidang pertanian ini Pak Harto membangun satu sistem, satu desa, satu pengawas pertanian, sehingga Indonesia mampu menyediakan sumber pangan, terutama beras, dan menjadi negara yang swasembada pangan pada waktu itu. Karena program-program Pak Harto itu pada dasarnya adalah melalui program Repelita. Repelita ini adalah program jangka waktu 5 tahun dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah membangun swasembada pangan. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harganya berapa? Kalau zaman Orde Baru atau zaman Pak Harto, produk apa atau barang apa yang harganya murah? Sebetulnya hampir semua barang itu karena terkendali dan ada subsidi juga sebetulnya dari pemerintah, otomatis harga itu relatif terjangkau atau murah lah kalau bahasa masyarakat kita. Misalkan nih contoh beras, zaman itu di berbagai daerah itu harga beras itu tidak mahal. Contoh misalkan di Kota Cirebon per kilonya misalkan sekitar 8.000, 9.000 gitu. Minyak goreng per kilonya tidak mencapai 10.000 gitu ya, mencapai 10.000 ya. Ya. Nah, itu karena dikendalikan dengan program Repelita itu. Yang kedua, pemerintah Pak Harto ini kan sifatnya single majority, artinya pemerintahan tunggal. Jadi kebijakan-kebijakannya ya kebijakan tunggal gitu. Itu kira-kira. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Oh, pernah ya. Pernah pemilu beberapa kali ya, tahun 77 ke berapa? Tahun 1982, terus 1982 tambah 5 tahun berapa? 82, 83, 84, 85, 86, 87 mengalami pemilu di sekitar itu ya, karena pemerintahan Pak Harto ini adalah pemerintahan yang paling lama, jadi mengalami pemilu sampai dengan reformasi. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru?
pada masa Orde Baru partai itu diperkecil ya, dari sekian banyak menjadi 3 partai. Di antaranya adalah Partai Golkar, bukan partai ya, Golongan Karya atau Golkar, Partai PDI, dan Partai P3. Ya, P3 itu Partai Kabah orang mengenalnya. Nah, di dalam kegiatan kepemiluan di zamannya Pak Harto, yang menang itu walaupun diadakan pemilu, tapi yang menang itu selalu dari partai dari golongan karya ya. Karena begitu Partai Golkar belum menyatakan partai, yaitu golongan kekaryaan, golongan karya. Jadi Pak Harto selalu dimenangkan oleh Golkar, ya. Makanya Pak Harto bisa mencapai pada kedudukan sampai dengan 32 tahun. Itu yang berkaitan dengan pemerintahan. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Pada dasarnya boleh ya, pada dasarnya boleh. Nah, karena kebijakan tunggal, penguasa tunggal, dan Pak Harto itu kan menyatakan dirinya ingin menjadi presiden seumur hidup, dan itu di backup, termasuk pengecilan dari partai politik itu PDI dan P3. Maka Golkarlah yang selalu berjaya. Kritik itu adalah satu masukan, tapi di zaman Pak Harto adalah dianggap itu perlawanan. Maka orang-orang yang mengkritik secara tajam, baik secara perorangan maupun secara organisasi, maka mereka akan ditangkap, akan diadili, gitu ya. Jadi tindakannya memang represif. Kenapa? Karena pemerintahan Pak Soeharto menggunakan sistem politik politik yang sentralistik. Jadi menggunakan aparatur militer untuk melakukan kegiatan politiknya. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi penjabat di pemerintah? Betul, TNI itu bagian dari pemerintahannya Pak Harto, karena Pak Harto sendiri kan datang dan lahir dari militer. Nah, ketika Pak Harto mengambil alih kekuasaan dari Pak Karno, ya terjadilah pemberontakan G30S PKI. Nah, setelah itu lahirlah masa pemerintahan Orde Baru. Ya, jadi tentara ini adalah bagian dari yang digerakkan oleh pemerintahan Pak Harto dengan nama Dwi Fungsi Abri dulu. Maka setiap jabatan sipil yang strategis, contohnya adalah gubernur dan bupati, itu pasti dijabat oleh pejabat militer pada zaman Pak Harto. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD? Fasilitas kesehatan dan pendidikan tentu ya mengalami. Contohnya Pak Harto itu juga membangun berbagai macam pusat-pusat kesehatan masyarakat yang namanya puskesmas itu. Kedua, Pak Harto juga mengeluarkan Inpres. Inpres itu adalah instruksi presiden. Muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang namanya SD Inpres itu. Ya, jadi tentu Bapak mengalami, tapi Bapak tidak mengalami di sekolah yang berdasarkan instruksi presiden atau Inpres itu. SD-nya SD yang sekolah yang sudah didirikan lama di Bandung ya. Yang kedua SMP-nya di Kota Cirebon, yaitu di Tuparep dulu namanya SMP Negeri 3. Itu zaman Pak Harto. Dan SMA-nya di SMA 2 itu juga zaman Pak Harto, Kota Cirebon. Itu yang berkaitan dengan pendidikan. Berkaitan dengan fasilitas kesehatan, tentu pada zaman itu orang mau berobat tentu harus ke puskesmas, karena dokter masih jarang. Ya, pusat-pusat kesehatan masih jarang. Rumah sakit pun masih di Kota Cirebon itu yang ada hanya Gunung Jati, pelabuhan, belum ada yang lain gitu. Jadi di era itulah mulai adanya pembangunan yang berkaitan dengan pusat kesehatan masyarakat. Kira-kira apa dampak yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Krisis ekonomi itu dilatar belakangi dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan Pak Harto. Kenapa? Karena sudah terlalu lama. Karena Pak Harto sendiri menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah, yang kedua, terjadilah gejolak politik dari lawan-lawannya Pak Harto. Maka 97-98 terjadi reformasi politik di Indonesia.
Nah, ini juga dipengaruhi oleh kebijakan global, terutama dari negara besar Amerika, Rusia, Cina, mempengaruhi politik Indonesia. Maka pada tahun 97-98 terjadi chaos di Jakarta, khususnya di Jakarta, Indonesia. Chaos itu ada kerusuhan, yaitu menjatuhkan rezim Soeharto. Digantikan pada waktu itu karena Pak Harto mengundurkan diri, akhirnya digantikan oleh Pak Habibie. Nah, masa itulah kebijakan-kebijakan itu dipengaruhi oleh kebijakan global, yaitu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Kenapa ekonomi itu kita mengalami krisis ya, dengan pertumbuhan keuangan, yaitu rupiah jatuh, $1 pada waktu itu menjadi 17.000 rupiah per rupiah gitu. Nah, itu Indonesia krisis sampai dengan kurang lebih 10 tahun lah, kurang lebih dari 97-98. Nah, itu. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Ya, nama saya Pak Budi, Berapa usia Bapak saat ini? 42 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira zaman itu Bapak umur berapa? Pas awal Orde Baru saya sih belum lahir, tapi pas berakhirnya Orde Baru umur saya kisaran 15 tahunan. Nah, Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swembada beras di era Bapak Soeharto? swasembada beras saya sih pernah tahu, tapi nggak terlalu tahu apa-apanya tuh. Tapi pernah tahu kalau swasembada beras tuh. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harga barangnya berapa? Adanya swasembada beras, swasembada pangan, harga-harga bahan pokok emang murah, tapi masalah harga sih kurang tahu. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Belum pernah ikut. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Waktu itu yang selalu menang pemilu tuh Golkar. Kenapa masa Orde Baru tidak boleh mengkritik pemerintah? Dikarenakan zaman Orde Baru tuh pemerintahannya terkenal dengan otoriter. Kalau yang mengkritik keras biasanya sih ditangkap oleh aparat. Apakah benar TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Ya, karena adanya dwi fungsi ABRI. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Ya, pernah merasakan puskesmas, SD Impres, pernah merasakan. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan? Ya, krisis ekonomi pada saat itu harga barang naik, pertukaran nilai mata uang rupiah anjlok, terus apa ya, harga barang naik, terus pas dilengserkannya zaman Orde Baru pas krisis. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Pengalaman saya kayaknya waktu dulu tuh banyak demo, terus harga barang-barang naik,
banyak pengangguran karena pabrik-pabrik pada tutup dan dilengsarkannya Orde Baru. Terima kasih. Bisa.